Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Yoselina Afiliantia dari SDS Advent 1 Jakarta. Saya CGP Angkatan 7. Saya Ratu Mulyaningsih dari SMA 30, CGP Angkatan 7. Saya Mawar Indriani dari SMK Jakarta Pusat 1, CGP Angkatan 7 juga. Oke, kami akan melakukan proses coaching. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Ibu Ratu dan Ibu Mawar. Ya, hari ini kita akan proses coaching ya. Ya. Nah, untuk coachnya Ibu Ratu ya hari ini. Betul. Ibu Mawar jadi coaching. Ya. Kira-kira Ibu Ratu apakah sudah dipersiapkan hal-hal yang ingin disampaikan pada hari ini, Bu? Insya Allah sudah sih Bu Selin. Saya sudah mencoba mempelajari konsep coaching dengan alur Tirta. Saya sudah menyiapkan apa tujuan yang ingin dicapai dalam proses ini, kemudian mau identifikasinya apa, dan mulai menyiapkan pertanyaan berbobot. Oke, terima kasih. Berarti Ibu Ratu sudah sangat persiapannya sudah sangat bagus ya. Tadi sudah dikatakan sudah mempersiapkan 3 kompetensi intinya, yaitu kehadiran penuh, dan kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita langsung melakukan proses coaching tersebut ya Bu ya. Silakan Ibu Mawar dengan Ibu Ratu. Baik, Bu Selin, terima kasih. Mawar, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Ibu. Baik ya, kelihatan cerah sekali nih mukanya. Ya, alhamdulillah Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kemarin kan katanya ngomong-ngomong pengen ngobrol sama saya ya? Iya Ibu, saya pengen ngobrol nih tentang saya punya unek-unek Bu. Baik. Nah, kita kan cuma punya waktu sedikit nih Bu Mawar ini. Nah, kebetulan ada waktu kosong kita bisa ketemu. Kira-kira yang mau kita obrolkan itu ingin mencapai apa? Iya Ibu, saya mau rencananya ini ya Bu ya, kan mengaktualisasikan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Susah banget nih ngomongnya saya. Jadi ceritanya Bu Mawar itu punya pemikiran ingin mengaktualisasikan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, menurut Bu Mawar, yang terjadi di sekolah Bu Mawar ini, apakah pembelajaran diferensiasi ini sudah dilaksanakan atau belum sama guru-guru yang lain? Belum Ibu. Jadi kebetulan saya kan baru mendapatkan pelatihan. Saya mau memberikan menularkan ilmu saya itu Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sepertinya teman-teman di tempat saya itu juga masih proses kayak gitu. Jadi kita belum ketemu nih kapan nih apa sih namanya, terus kita bisa ngobrol bareng, terus kita nanti akan mengaktualisasikan bersama kayak gitu. Nah, menurut pemikiran Bu Mawar sendiri, pembelajaran berdiferensiasi itu memang seperti apa? Jadi gini Bu, kebetulan kan namanya anak-anak kita latar belakangnya beda, semuanya beda kan gitu Bu. Dan mereka juga memiliki minat, bakat, kemudian kemampuan dalam pembelajaran itu. Ada yang sebenarnya memulai visualisasi, kemudian ada yang menggunakan kinestetik. Nah, itu Bu yang mau kita terapkan. Itu sebuah pemikiran yang luar biasa ya. Iya. Namun kan Bu Mawar kan sudah lama ya menjadi guru ya? Iya. Apa baru setahun 2 tahun ini? Saya sudah lama ya. Berarti kan selama ini juga sudah melakukan pengamatan langsung nih di lapangannya. Iya, Nah, betul. menurut Bu Mawar, dari semua guru yang ada di sekolah Bu Mawar ini, apakah mereka memang belum sepenuhnya atau seluruhnya itu belum melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Kan kita juga tahu ya, pasti seorang guru tuh paham bahwa latar belakang murid-murid kita itu memang beragam. Iya Ibu, jadi benar Bu, karena sebenarnya sih kita sudah melakukan Bu, teman-teman juga sudah, tapi karena mungkin belum ada yang namanya berdiferensiasi kan gitu ya Bu ya. Jadi kita masukkan di dalam kurikulum kita, kayak misalnya ada
dalam pembelajaran di RPP, oh ini anak ini, tapi kan belum kayak sekarang berdiferensiasi, terus itu seperti ini kita kelompok-kelompokkan. Nah, kita kan selama ini baru masih kayak campur aduk, tidak ada namanya. gitu ya. Jadi kalau dalam pengamatan Bu Mawar sepertinya Dibutuhkan guru-guru sekali. ini sebetulnya metode mengajarnya masih belum terkonsentrasi gitu loh ya, masih zigzag gitu loh ya. Sebetulnya mungkin ada yang sudah berdiferensiasi, tapi juga ada yang masih bingung-bingung gitu ya. Jadi hanya sekedar masuk ke kelas, mungkin gitu kan menyampaikan proses pembelajaran gitu. Nah, menurut Bu Mawar nih, kira-kira dari seluruh teman-teman Bu Mawar ini, dari angka skala 1 sampai 10 itu di level berapa sih mereka ini untuk melaksanakan pembelajaran tersebut? Kalau untuk saat ini mungkin baru di level 5 ya Bu. Tapi mungkin dengan adanya kurikulum dari pemerintah ini kan, kita bisa mencapai skala 10 kalau memang sudah kita tergerak semuanya dan kita sudah memiliki ilmunya itu. Oke. Pemikiran yang luar biasa nih ya kalau menurut saya nih ya. Jadi Bu Mawar punya semacam ketidakpuasan gitu ya, dan ingin mencoba mengaplikasikan apa yang sudah Bu Mawar dapat dari pelatihan. Nah, Bu Mawar sendiri sejauh ini sudah melakukan upaya apa terhadap pengimbasan tersebut ya teman-teman? Pertama saya udah komunikasi dengan teman sejawat, terus kita juga berbagi RPP, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan, terus bagaimana berdiferensiasi itu seperti apa, seperti itu. Terus juga kita sudah komunikasi dengan kepala sekolah juga sedang mempertimbangkan begitu. Kira-kira sih mampu apa enggak ya guru-gurunya dan anak-anak menerima gitu. Yang namanya juga kan itu baru ya Bu ya, jadi kan pasti mau ada adaptasi Oke. Jadi ketika Bu Mawar sudah ada hal-hal yang sudah Bu Mawar lakukan, tapi bukan berarti secara serentak mereka langsung merubah pola pembelajaran gitu ya. Nah, upaya pendekatan ini yang sudah Bu Mawar lakukan ini, apakah ada sedikit perubahan perbaikan atau tidak? Untuk saat ini sih sudah tidak ada Ibu. Sudah inilah ya, sudah tinggal kita eksekusi ini dari kepala sekolah oke atau tidak. Baik. Oke. Nah, rencana ini kira-kira mau dilaksanakan dalam waktu dekat kapan nih? Tahun ajaran baru Bu. Tahun ajaran baru Iya. ya. Sekarang sudah mulai Iya ini udah akhir ya Bu akhir ya. ya. Oke, jadi nggak lama lagi ya. Iya Dilaksanakan. Oke, mudah-mudahan bisa dilakukan dengan lancar ya Bu Mawar ya. Nah, tapi saya penasaran nih, pengen tahu nanti setelah Bu Mawar melakukan upaya-upaya tersebut, tadi ya sudah komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, berbagi RPP tadi ya. Semoga nih di tahun ajaran baru di sekolah Bu Mawar ada nuansa baru dalam pembelajaran. Iya, betul. Nah, jadi nanti kira-kira kapan nih kita bisa ketemu lagi nih? Saya penasaran nih, pengen tahu nih perbaikannya. Oke Bu, nanti kalau saya sudah kita implementasikan, udah di ACC semuanya Bu ya. Saya Baik. juga berharap Ibu kita Iya. coaching lagi ya Bu ya. Baik, tapi tetap harus ada jadwal nih Iya, Bu, jadwal. biar kita sama-sama Iya. apa tadi ya, ada timeline. Setelah melakukan ini prosesnya berapa lama, Iya. kita coba ngobrol-ngobrol lagi gitu. Iya Bu, saya Kira-kira nanti kita jadwalkan. Boleh nggak Bu kalau misalnya per tengah semester ya Bu ya? Kan nanti kan bisa siap. dilihat, Baik. kita evaluasi kayak gitu bagaimana. Terus saya juga bisa sharing dengan Ibu. Ini gimana saya sudah benar atau belum kan? Baik. Setidaknya ya Bu ya. Kalau saya sih melihat apa yang sudah Bu Mawar sampaikan itu luar biasa ya. Jadi kan ilmu yang sudah Bu Mawar terima dari setiap pelatihan, Bu Mawar tidak ingin itu sebagai konsumsi disimpan sendiri gitu ya, tidak mau pintar sendiri ya, itu sangat luar biasa. Nanti biar bisa diimbaskan ke teman-teman ya, dan mudah-mudahan ada perubahan yang real di sekolah Bu Mawar, jadi ada nuansa baru dalam pembelajaran. Oke Bu Mawar, mungkin saya rasa ngobrol-ngobrol kita sudah cukup ya. Terima kasih Iya, Ibu, jadi sudah. pelang saya Bu. Baik, mudah-mudahan tadi yang kita jadwalkan bisa kita ngobrol-ngobrol kembali dan sudah tercapai apa yang tadi Bu Mawar
inginkan, Iya, tujuan goalnya. Terima Oke, kasih. Bu Mawar, salam sehat, tetap semangat ya. Semangat. Demi Terima memajukan kasih. anak bangsa. Iya. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baiklah, terima kasih sudah melakukan proses coaching ya antara Bu Ratu sebagai coach dan Ibu Mawar sebagai coaching. Dari hasil observasi saya melihat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik sekali ya Bu ya. Tiga kompetensi intinya sudah terlaksana dengan baik, dengan alur ceritanya juga sudah terlaksana dengan baik. Semoga untuk kedepannya coaching yang kita lakukan sekarang kita bisa praktekkan kepada rekan-rekan kita yang lainnya dan murid juga mungkin bisa juga kita lakukan. Terima kasih ibu-ibu yang hebat. Terima kasih ya. Salam sehat ya Bu. Salam sehat. Ya. Oke, siang Bu Mawar, Bu Seli. Selamat Iya, siang Bu Ibu. Ratu. Iya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih dari Mukain Street. Hari ini kita mau coba coachingnya sebagai coach Bu Mawar ya. Iya. Sebagai coach. Bu Mawar sudah siap ya? Sudah paham apa yang mau dilakukan? Ya, insya Allah nanti saya akan menggunakan alur cerita, kemudian ada persen, kemudian juga kita akan mendengarkan dengan aktif seperti itu. Baik, jangan lupa pokoknya intinya tujuannya harus didapat, kemudian koneksi itu harus menjadi kemudian memberikan pertanyaan positif, pertanyaan mendengarkan aktif gitu ya, sehingga muncul pertanyaan positif untuk menggali potensi. Oke gitu ya. Siap. Oke, silakan dimulai Bu Mawar dan Bu Seli. Oke, terima kasih Ibu Ratu. Selamat siang Ibu Yoselin. Siang Bu Mawar. Gimana kabarnya? Aduh, sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Ibu Yoselin, kemarin kan kita udah ketemu ya. Katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Iya Bu, ini loh Bu, saya tuh lagi pusing ini ya. Aduh, kita kan sudah belajar tentang restitusi dengan sosial emosional ya Bu ya. Tapi ya gimana ya Bu ya, saya itu pingin seperti itu melakukannya, menerapkannya di sekolah gitu. Tapi sepertinya tantangannya itu adalah kok yang senior-senior ini kayaknya mereka mungkin apa yang sudah nyaman saya lakukan aja terus gitu ya Bu ya. Gitu. Tapi dasar yang baru ini juga mungkin dengan begitu banyaknya tugas gitu ya, ya Ibu juga tahu sendiri bagaimana kita sibuk ya. Jadi mereka mungkin kalau dibilang anak-anakan ya seperti itu ya Bu ya. Misalnya mereka mungkin aduh ini apa lagi, ya ini belum selesai, ada lagi yang baru nih gitu kan, ini aja belum kelar, mulai lagi nih gitu kan. Nah ya memang untuk mengubah paradigma ini kan memang butuh waktu ya Bu ya. Cuma yang saya pikir ya memang ini hal yang baik untuk kita terapkan, hal yang bagus, pembelajaran yang bagus saya dapatkan dan rindu saya ingin menerapkannya di sekolah. Cuma dengan kendala-kendala yang saya perhatikan tadi ya bagaimana ya bicaranya ya, kok sepertinya saya coba ngomong aja sepertinya susah dikumpulkan gitu kan, susah cari waktu yang bersama. Kebetulan saya itu sekolah mengajar di sekolah yang di areanya itu ada SD, SMP, dengan SMA gitu kan, dan di mana saya itu mengajar hanya guru-gurunya untuk di SD itu ya satu kelas satu guru, nggak ada guru ganti Bu. Jadi ya kalau misalnya saya seperti saya sekarang ini aja Bu ya, saya mengajar sambil ya ikut training gitu kan. Ya semuanya saya saya sendiri lakukan karena memang kondisinya tidak ada guru pengganti gitu kan. Ya puji Tuhan kita online, kalau nggak online siapa yang mau gantiin saya? Nggak mungkin saya minta tolong guru yang lain sedangkan mereka juga punya tugasnya sendiri kan Bu, gitu kan. Jadi memang waktu untuk mengumpulkan ini, karena kalau saya kumpulkan contohnya kalau diminta 10 orang gitu kan, 10 orang guru
di unit saya aja cuma 6 gitu kan. Kalau saya minta di SMP SMA ya mereka punya kegiatan sendiri gitu kan. SMA juga punya kegiatan sendiri, beda waktu. Kalau SD kan lebih cepat waktu pulangnya. Kalau menunggu sampai SMA kan, saya juga kemudian SD gitu kan, mau berapa lama waktu, sedangkan mereka rumahnya jauh-jauh Bu. Kadang mereka itu ada di Bekasi dari pagi, mereka pulang pagi-pagi aja mereka datang dari rumah itu harus pergi itu jam 4:30. Terus kalau pulang yang mereka ngejar jadwal kereta kan, kalau misalnya kereta jadwal kereta nggak terkejar, mereka berarti lebih lama lagi pulang ke rumah. Ya jadi kadang-kadang saya pusing dengan bagaimana ya supaya baiknya bisa saya rindu sih, mereka juga tahu apa yang saya tahu ya, itu yang pelajaran baik. Jadi ya itu kan gimana ya kira-kira Bu ya? Nah, ibu kan mungkin ada komitmen nggak Bu yang guru-guru ini gitu? Kalau guru-guru teman rekan-rekan saya gitu ya, kalau rekan-rekan saya ini sebenarnya Bu, mereka juga rindu sih. Saya rasa tidak ada satu guru pasti semuanya rindu untuk menjadi guru dia. Iya, saya rasa sih ya. Tapi kayaknya juga punya semangat ya, mereka walaupun jauh tapi tetap hadir. Ya, itu yang senior loh Bu, itu yang sudah umurnya 50 tahun dari Bekasi sana Bu. Mereka Yang muda-muda gimana itu? yang muda-mudanya itu ada sih rekan saya yang lebih muda dari saya, kos-kosannya juga dekat. Dia kendalanya sih Bu ya, dia ada adiknya yang sudah dirawat, dia merawat adiknya. Jadi memang fokusnya mungkin selain kegiatan sekolah dia lebih fokus ke adiknya gitu kan. Jadi ya saya juga ingin kalau minta waktu lama untuk dia, ya dia memang mau tinggal gitu kan. Cuma itu dia terkadang saya perhatikan kalau dia pulang cepat itu ya karena dia di rumah ada yang sakit. Mungkin apakah dari tim manajemen itu ada pemikiran untuk menambah lagi personil guru kayak gitu? Seandainya ini kan masalah biaya Bu ya, masalah kos juga ya Bu. Karena nama guru ini kosnya nggak ada ya. Saya kan sekolah saya ini ya, kalau dibilang muridnya sekolah swasta ya Bu ya, jadi mengandalkan dari uang sekolah. Kalau itu ada bantuan bos, tapi kan itu untuk biasanya dipakai untuk bisa juga gaji guru, tapi juga biasanya dipakai untuk hal-hal yang lainnya gitu kan, biaya-biaya lainnya. Biasanya selama ini sudah komunikasi dengan pihak manajemen kayak gitu untuk apa yang menjadi pemikiran ibu kayak gitu. Saya sudah pernah nah itu dia, jadi waktu itu saya sudah pernah bicara dengan kepala sekolah saya yang waktu itu kita ada ini ya Bu ya, kita ada tugas untuk 10 guru minimal ya, itu aja saya bawakan yaitu Bu, karena saya nggak bisa ngumpulin semua guru. Saya juga sudah bilang kapan ada waktunya, mereka juga sibuk masing-masing. Pada akhirnya saya berpikir ya sudahlah, waktu renungan pagi, jadi kami itu ada renungan pagi bersama dulu. Jadi sebelum kami belajar, waktu itu kumpul bersama di renungan pagi itu. Nah sebagai renungan pagi di sekolah saya masukkan, kebetulan waktu itu saya jadi pembicaranya gitu kan. Di situlah saya sampaikan, saya selipkan apa yang saya pelajari. Karena untuk mengumpulin lagi ini susah. Kalau 10 orang dari SD, kalau 6 kelas berarti 6 lagi guru. Kalau kepala sekolah cuma 7 nggak cukup Bu. Jadi yang masalah ibu sampaikan yang selama ini ibu kayaknya jadi beban kayak itu, ibu mungkin ada pemikiran saya ke depannya bagaimana nih kalau kondisi seperti ini, punya solusi kayak gitu. Kedepannya kok juga ya, memang saya berpikir kembali ke komitmen yang Ibu katakan tadi ya, memang siapa sih yang ingin situasinya lebih baik lagi, contohnya
dengan dana yang memadai bisa ganti mungkin ada satu guru jadi guru pengganti gitu ya. Tetapi namanya komitmen, saya sudah menerima pekerjaan ini di tempat ini gitu kan. Memang saya sebelumnya saya kerja di kantoran. Iya. Memang saya background saya itu adalah ini ya, background saya memang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Tapi waktu saya tamat, saya memang berpikir nanti di masa tua saya akan jadi guru. Ternyata masa tua saya umur 33 Bu. Sudah tua ternyata. Jadi setelah saya melanglang juara kerja di tempat-tempat lain di Kembangan, barulah umur 33 saya jadi guru. Jadi guru Jadi ya. guru dan saya menikmati dan ya waktu pada awalnya memang ada yang nawari saya Bu. Iya. Ditawarin untuk bekerja di sekolah mereka. Cuma saya kembali mengingat inilah sekolah yang pertama kali menerima saya dengan background saya yang belum pernah mengajar gitu kan. Jadi ya saya rindu sih untuk mengembangkan sekolah ini ya, dari saya pribadi ya. Oke. Dari yang Ibu sampaikan dari 1 sampai 10 yang menurut Ibu nih, kira-kira teman-teman Ibu itu ada di level berapa? Ketika menurut saya lihat kayak mungkin saya nggak pernah secara bukan kerjanya selama kegiatan 1 hari pembelajaran itu bersama mereka, tetapi dari cara penyampaian gitu kan, dari cara apa yang mereka lakukan dengan restitusi maupun KSI ini ya saya lihat mungkin bisa mereka ini di skala 5 ya Bu ya. Terus bisa meningkatkan sampai skala 10. Pasti ada pemikiran seperti itu ya? Iya. Itu menurut Ibu itu gimana? Ya itu dia, saya sih bikinnya saya memberikan pertama kali saya coba dengan kepala sekolah dulu ya. Kepala sekolah berbicara, saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat ya, karena ilmu itu nggak bisa kita harus tahan kita bagikan, orang juga merasakan ilmu tersebut kan, pengetahuan tersebut. Nanti dari kepala sekolah mungkin kita kan kerandian satu ya, sekolah swasta kita ada dewan dari dewan ini, dewan yang paling di atas itu semua kan dewan ya. Jadi dari dewan inilah yang mungkin akan bisa memutuskan untuk memberikan program itu kan, memutuskan program yang saya ajukan, contohnya untuk misalnya pelatihan, training atau seminar ya at least seminar lah ya Bu ya. Saya bikin seminar dulu, saya memberitahukan gitu kan, kalau misalnya itu disetujui oleh dewan juga akan memberikan peraturan itu atau mengeluarkan keputusan tersebut sehingga kami duduk bisa mengikutinya Bu. Bagaimana Ibu pendekatan dengan dewan nih, biar apa yang menjadi pemikiran Ibu itu bisa jadi tujuannya tercapai? Saya harus dekati kepala sekolah dulu ya Bu ya, kalau masalah hierarki ya, kan kepala sekolah, dari kepala sekolah ke dewan. Jadi kalau misalnya saya langsung ke dewan, nanti saya bilang penyalahgunaan ini posisi gitu kan, langsung sekarang belum ke kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya kepala sekolah dulu, saya akan berbicara, saya ini rindu untuk supaya pengetahuan yang saya dapat ini saya bagikan kepada rekan-rekan. Nanti dari rekan mungkin kepala sekolah akan mau bicara ke dewan sambil saya pantau ya Bu ya, tentunya apakah kepala sekolah sudah menyampaikan belum ke dewan dan bagaimana hasilnya ketika beliau menyampaikan ke dewan, apa keputusannya. Seandainya kalau dewan menyetujui, apa tindakan Ibu selanjutnya? Ketika dewan menyetujui, ya saya senang ya tentunya kalau dewan menyetujui. Kalau dewan menyetujui berarti sudah ada waktu tertentu yang dewan set untuk saya bikin seminar setidaknya Bu ya. Jadi kalau misalnya dewan setuju, ya dewan akan menyediakan waktu kapan saya untuk memberikan seminar. Yang pertama, kemudian mungkin pelatihan-pelatihan singkat gitu ya Bu ya. Pelatihan-pelatihan yang sederhana yang bisa saya lakukan, yang saya pahami gitu kan, tetapi tidak keluar dari modul kita gitu kan. Ya setelah itu ya praktek langsung, praktek nyata di lapangan. Kira-kira kan Ibu ada timing ya Bu ya?
itu akan ibu lakukan kapan dan bagaimana kayak gitu? Secepatnya karena sebenarnya Ibu ya, ini menurut saya dulu yang harus berubah. Ya kan, kalau orang lain tidak melihat banyak perubahan dalam diri saya, mungkin kita nggak paham. Nah, sebenarnya kalau mau tahu mungkin perubahannya dalam diri saya. Itu dia. Saya harus berubah dulu sehingga orang tertarik, sehingga kalian yang tahu. Wah, Mulai dari diri sendiri ya. Iya. Hal yang bagus nih. Ibu saya sudah mengatakan yang bagus, hasil anak-anak saya juga bagus. Anak-anak lebih bergembira mungkin ya. Jadi ya, walau ketika saya menyampaikan ke kepala sekolah program saya, ya nggak mikir 2 kali kali ya. Dewan juga nggak mikir 2 kali karena mereka sudah lihat langsung. Dan mereka ingin untuk menerapkan di semua kelas, gitu kan. Bukan puji Tuhan kalau SD aja, tapi bisa sampai ke SMA. Itu sih dari saya, karena di karya saya itu SD sampai SMA. Seandainya dewan itu tidak menyetujui, sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, saya ya, seperti tadi saya sampaikan Bu ya, kalau dewan tidak menyetujui, ya saya sudah saya sendiri. Kira-kira masih menjadi unek-unek gitu? Ya semoga dengan segala aktivitas yang kita lakukan ini Bu ya, memang ini kegiatan yang sangat positif, tetapi semoga kita tetap sehat Bu, itu aja. Semuanya tetap dalam kondisi sehat. Saya tahu kita sama-sama tahu lah bagaimana dulu ini ya, bagaimana administrasinya, kegiatannya, kita disambungkan untuk menyelesaikan semua yang kita mulai. Harus tetap semangat ya. Amin. Kita harus tetap semangat dan ya memang harus anak-anak bangsa ya Pak ya, dari anak-anak bangsa Demi negara kita juga, bukan demi kita, tapi kita lihat inilah tonggak bangsa kita, makin kita dipaksa. Nah, sudah belum atau ada masih lagi? Saya suka kita ya Bu ya, karena dengan kita sharing kayak gini, saya juga terbuka pikiran saya. Oh iya, memang kalau mentok-mentoknya ya diri sendiri kembali. Nanti seandainya nih Dewan sudah menyetujui, Ibu sudah mulai bergerak untuk berubah kayak gitu kan, semuanya berubah. Nah, kira-kira kapan kita mau coaching lagi, mau ngobrol-ngobrol lagi, sebagai evaluasi kayak gitu? Paling lambat sebelum puas ya Bu ya. Oh gitu ya. Karena kan kalau sudah puas pasti semua ya. Sebelum target saya sih sebelum ujian akhir semester. Oke, berarti nanti kita bisa ketemu lagi ya, karena kan waktu kita juga hanya sedikit ya Bu yang coaching ini. Jadi oke Bu Yusuf, masih ada yang perlu diingatkan lagi? Sudah cukup. Tinggal eksekusi ya. Oke. Prakteknya aja yang langsung. Oke, terima kasih Bu Yusuf ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang menjadi Ibu, ide-ide Ibu itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Sama-sama baik. Bu Yuselin. Baik. Terima kasih Bu Mawar sama Bu Yuselin dari hasil pengamatan saya. Dan saya Bu Mawar sebagai coach itu sudah cukup antusias mendengarkan, jadi pendengar yang baik juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Yuselin dan menggali apa sih yang bisa Bu Selin kembangkan dari potensi diri sendiri. Itu sudah, kalau menurut saya sih sudah terlihat sangat gamblang ya, cukup bagus. Nah, saya juga tadi kan nanti mau ada observasi lagi, mau ada coaching lagi. Betul. Itu tuh mudah-mudahan bisa lebih berkembang. Positif ya. Coachingnya lebih bagus. Tadi benar kata saya juga kata bahwa intinya yang penting kita lakukan apa yang sudah kita pikirkan ya. Baik, Bu Mawar, Bu Selin, ya sudah kasih waktu ya. Salam sehat, selalu semangat. Oke, terima kasih. Kita sampaikan hari ini. Amin. Demikian praktek coaching yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi